Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan merepresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pengalokasian karyawan izin kebab dengan metode penugasan. Kami beranggotakan 5 orang, terdiri dari saya sendiri. Yang pertama Imar Jidan dari NIM 357, yang kedua ada Mbak Tri Oktaviani dari NIM 371, yang ketiga ada Mbak Anis Dianatul Zahro dari NIM 383, yang keempat ada Mbak Dela Diahandini dari NIM 394, dan yang terakhir ada Mas Rudi Nur Hidayah dari NIM 406. Langsung ke latar belakang masalahnya. Jadi izin kebab merupakan salah satu usaha di area Solo Raya yang menjual jenis makanan cepat saji. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, izin kebab memberikan varian menu berdasarkan jenis daging dan ukuran kebab. Berdasarkan menu-menu tersebut, diketahui bahwa total menu yang ada dalam izin kebab berjumlah 6 menu, dan izin kebab dijalankan oleh 6 karyawan. Ke-6 karyawan ini memiliki kecepatan yang berbeda-beda dalam membuat kebab tersebut. Izin kebab ke-6 karyawan ini mampu mengerjakan semua jenis pesanan menu, sehingga dalam satu hari output yang dihasilkan belum optimal. Jadi berdasarkan permasalahan tersebut, kami ingin mencoba memetakan karyawan ke pekerjaan yang sesuai agar waktu bekerjanya yang digunakan dapat minimum atau dapat diminimumkan. Berikut adalah tabel satu waktu pembuatan kebab ke-6 karyawan Izmir Kebab. Setiap karyawan pernah membuat menu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk pembeli. Jadi ini adalah lampiran tabel dari ke-6 karyawan dan juga 6 menu untuk mencari nilai minimumnya. Langkah yang pertama, berdasarkan permasalahan di atas, yang diinginkan adalah meminimumkan waktu bekerja karyawan, sehingga langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi nilai terkecil dari masing-masing baris pada tabel 1. Karena kasusnya mencari waktu tersingkat, berikut data yang diperoleh. Tabel di atas menunjukkan perolehan nilai paling kecil pada baris tabel 1, dan diperolehlah data sebagaimana tertera pada tabel 2 di atas. Setelah mengidentifikasi nilai terkecil, dilanjut dengan mengurangi nilai pada setiap baris dengan nilai terkecil setiap baris. Berikut tabel akhir dari langkah pertama. Setelah langkah pertama selesai dengan ditandai oleh adanya tabel baru, sekarang kita lanjut ke langkah kedua. Nah, pada langkah kedua ini sama seperti pada langkah pertama. Langkah kedua juga diawali dengan melakukan suatu identifikasi, tetapi yang diidentifikasi bukan baris, melainkan kolom pada tabel. Nah, untuk yang diidentifikasi pun juga sama ya, nilai terkecil, tetapi pada tiap kolom di dalam tabel. Nah, untuk datanya sebagai berikut. Untuk menu 1, diketahui nilai paling kecilnya adalah 0, terletak di karyawan 2 menu 1. Terus selanjutnya untuk yang di menu 2 ini juga sebesar 0, terdapat pada karyawan 3 di menu 2. Untuk menu selanjutnya, ini menu ketiga, nilai terkecilnya 0 juga ada di karyawan 4 menu ketiga. Di menu keempat, nilai terkecilnya juga 0 pada karyawan 1 dan pada karyawan 6. Untuk menu kelima, nilai terkecilnya 0 pada karyawan ke-5, dan terakhir pada menu 6, nilai terkecilnya juga 0 terletak pada karyawan 1. Sehingga pada identifikasi langkah ini, nilai terkecil dari ke-6 kolom semuanya bernilai 0. Setelah kita melakukan identifikasi nilai terkecil pada setiap kolom dalam tabel, sekarang kita akan mengurangi nilai yang ada pada
kolom tabel dengan nilai terkecil dari setiap kolom. Nah, tadi kan kita udah mencari nilai terkecil dari setiap kolom. Dan sekarang kita mengurangi nilai-nilai atau angka-angka yang ada di dalam kolom tersebut dengan nilai terkecil dari setiap kolom tadi. Nah, untuk menu 1 tadi kan nilai terkecil 0. Kolom kedua atau menu kedua tadi kan nilai terkecilnya juga 0. Dan seterusnya sampai menu ke-6 nilai minimalnya adalah 0. Nah, jadi untuk data selesai atau tabel akhir dari langkah kedua ini adalah sebagai berikut. Langkah ketiga, pada langkah ini data pada tabel akan diberi garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Dengan ketentuan data tersebut harus melewati nilai 0. Dan jika telah didapati jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom pada data, maka data tersebut bisa dibawa ke langkah selanjutnya. Berikut data berdasarkan langkah 3. Catatan, nilai 0 hanya bisa dilalui oleh satu garis. Karena jumlah garis vertikal atau horizontal telah berjumlah sama dengan jumlah baris atau kolom pada tabel, maka data di atas dapat dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Langkah keempat, pada langkah ini dilakukan identifikasi kemungkinan sumber daya akan memperoleh tugas apa dengan waktu tersingkat. Berikut data berdasarkan tabel ke-6. Berdasarkan data sebelumnya, kolom yang berisi angka 0 maka diberi tanda centang. Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan kemungkinan sumber daya akan memperoleh tugas dengan waktu tersingkatnya. Untuk langkah 4 selanjutnya yaitu alokasikan masing-masing sumber daya ke tugas-tugas yang tersedia dengan dimulai dari kemungkinan yang paling kecil. Berikut data yang telah dialokasikan. Silakan teman-teman melihat pada tabel yang terdapat pada di bawah ini. Selanjutnya, pada langkah 5, data yang diperoleh dari langkah sebelumnya akan menampilkan hasil dari waktu tersingkat berdasarkan model penugasan. Berikut data hasil perhitungan dengan model penugasan. Untuk total waktu minimal adalah 16. Lalu, berikut adalah bukti-bukti dokumentasi dalam pengambilan data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada yang telah menonton video kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.